Sugeng Dalu seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Hari ini tim Nuwun Sewu berada di sebuah bendungan di lokasi yang berada di Pucang Gading, Semarang. Ada apa aja di bendungan Pucang Gading ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan ini bermanfaat positif bagi seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Monggo. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, kita akan menyusul Mas Bo yang sedang mematchkan frekuensi yang ada di sini ya, supaya nanti kita bisa mendapat esensi dari mistis, mitos, dan budaya itu sendiri. Monggo, kita susul Mas Bo. Sugeng Dalu. Oke, sederek Nuwun Sewu, kita sudah ketemu Mas Bo yang mematchkan frekuensi sini ya Mas ya, supaya bisa match dengan tim dan gestar kita nanti ya Mas ya. Bagaimana Mas Bo situasi di sini kok terlihat seperti kecapean, kelelahan? Ya, karena dari tadi saya itu muter Mas, dari ujung sana sampai dengan ujung sini untuk mencari suatu titik di mana titik itu juga bisa dikatakan bermakna besar Mas. Jadi memang ada beberapa titik yang mana nanti bisa digunakan untuk apa ya Mas ya, bisa dikatakan merasakan sesuatu, berinteraksi ya, gitu ya Mas ya, bersinggungan energi ya, antara betul bintang tamu kita betul dengan sekali makhluk astral ya Mas ya, ini seperti itu ya Mas ya. Jadi sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, hari ini kita kedatangan tamu 2 orang Mas, sekaligus Mas. Jadi 2 orang perempuan kebetulan menghubungi kita, ingin merasakan singgungan energi dengan makhluk astral Mas. Jadi nanti seperti episode sebelumnya Mas, mungkin titiknya nanti bisa ditentukan ya Mas Bu ya. Sudah ketemu Mas ya titiknya? Sudah. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, tim Nuwun Sewu di sini untuk mengulas mistis, mitos, dan budaya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena like, share, dan subscribe itu apa Mas? Gratis. Monggo dilanjut. Saya Pak Ngatno untuk penjaga bendung di Pucang Gading. Nama saya Pak Abdul Aziz, orang sini sekitar sini. Ini bendung Pucang Gading itu dibuat oleh Belanda. Yang ke utara itu namanya Kali Babon, itu buatan tahun 1918. Yang ini termasuk BKT, itu juga buatan Belanda. Itu untuk namanya pengendali banjir, itu buatan tahun 1921. Bendung Pucang Gading juga menampung air dari termasuk Ungaran, itu Hutan Penggaron, juga Banyumeneng, Surkat, itu juga masuk ke Sungai Penggaron. Terus untuk masalah kejadian-kejadian, biasanya kalau orang luar itu mandi itu bisa kejadian gitu. Makanya kalau kita sebagai penjaga bendung
kalau ada orang mandi mesti kita ingatkan, tidak boleh. Itu karena bukan penduduk di sini. Terus, nah untuk menginjak cerita dari orang-orang tua dulu yang namanya bendung, bangunan namanya BKT itu Banjir Kanal Timur, itu dulu katanya itu orang tua kalau bangun itu mungkin ambrol terus. Itu dibantu oleh ulama sini namanya Dukuh Pekoncen, yaitu tokoh ulama sini namanya Mbah Yai Sam. Akhirnya bisa jadi bendungan itu BKT itu terus dikasih untuk Belanda itu membikinkan masjid, tempatnya di Pekuncen, Dukuh Pekuncen. Dulu sini tuh juga ada mitos itu orang dari Kudus Pak mandi itu. Dulu itu dia tuh kerja di proyek Pak, lah itu udah diingatkan, dia itu malah diingatkan dia tidak mengabaikan, dia tuh tenggelam di sini di sekitar ini Pak ini. Budaya. Kalau budaya itu gini, biasanya dari bendung sini mau menginjak istilahnya banjir, itu kita mengadakan istilahnya bancaan. Itu gorampenya itu sudah saya juga turunan dari orang tua dulu, makanya saya ini sebagai orang baru akhirnya meneruskan itu, mengikut jejak orang tua. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, mohon maaf sekali setelah take beberapa kali 4-5 kali kalau saya tidak salah tadi sempat terjadi pengulangan take karena memang yang saya sampaikan tadi energinya mulai pekat ya Mas di sini Mas. Dan tadi Mas Bro mencoba untuk menyelaraskan lagi sampai turun ke bawah agar energi yang ada di sini bisa selaras dengan kita dan tim Nuwun Sewu dan bintang tamu kita yang ada di sini. Oke Mas Bro, pertanyaan mungkin saya ulang lagi Mas Bro. Nuwun Sewu, waktu saya bertanya tentang sejarah pembangunan tempat ini, apa aja sih kan tadi sempat terjadi beberapa benturan energi benturan energi. Oke, Mas Bro monggo, semoga ini sudah selaras, bisa dijelaskan kembali. Ya, meskipun tadi sempat ada satu bentuk pro dan kontra kalau bahasa saya seperti itu, karena memang bisa dikatakan kita harus memang menyelaraskan segala energi yang ada di sini ya. Jadi gini Mas, saya ulangi, untuk saat ini kita berada di bendungan yang dibangun di tahun 1921. Sedangkan pada waktu panjang tadi untuk opening ya, tadi ada di bendungan yang pertama kali. Jadinya yang dibangun di tahun 1918. Memang banyak cerita ya masih kalau kita boleh flashback ke belakang ya. Karena yang perlu kita ketahui adalah pada waktu dulu Belanda itu mempekerjakan Nuwun Sewu, masyarakat pribumi. Itu kan tidak dibayar Mas. Bahkan Nuwun Sewu sakit terus kemudian meninggal pun juga Nuwun Sewu ditanam, disertakan di sini. Nuwun Sewu itu kalau menurut saya Nuwun Sewu. Bahasa saya seperti itu. Maka dari itu di sini juga banyak sekali untuk jiwa-jiwa yang tertekan. Kalau bahasa saya seperti itu. Ya. Yang kedua di samping itu juga karena ini kan bendungan ya Mas ya. Banyak sekali mungkin korban banjir dari sungai mana terus kemudian ditemukan di sini. Ada accident juga. Nah, ada accident juga seperti itu. Ya, seperti itu Mas. Jadinya memang dan ini masyarakat sini dulu di tempat ini orang itu banyak yang takut untuk lewat sini. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, di sini ada salah satu akses untuk menuju ke desa Kuncen. Ya, seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah ya Mas ya, banyak lampu dan lain sebagainya.
tidak seperti dulu. Dan ini juga meskipun sudah diberikan lampu, tapi memang aroma apa ya, kalau bahasa saya aroma energinya itu masih pekat. Sehingga tadi juga beberapa kali kamera kita itu mengalami blur dan bahkan gambar kita putih semua seperti itu. Dan ini memang tadi sempat saya melakukan sesuatu untuk menyelaraskan ini semua, dan alhamdulillah kita bisa take ini karena kita juga berapa kali, 3 kali atau 4 kali, 4 sampai 5 kali Mas, malah 4 sampai 5 kali ya. Oke Mas Bu, itu mungkin sekilas dari flashback Mas Bu sendiri untuk pembangunan tempat ini Mas. Ya. Selanjutnya untuk apa dari sisi energi atau apapun itu untuk Sungai Tempuran itu bisa dijelaskan Mas? Kalau bahasanya gini Mas, adanya suatu pertemuan karena sungai itu kan mengandung dia juga kalau bahasa saya dia punya energi juga Mas. Ya. Jadinya karena di sini Tempuran ya tempat bertemunya satu titik dari berbagai macam sungai, dan disitulah energi itu mengumpul Mas. Ya. Semuanya energi dari energi negatif atau energi positif kalau bahasa berkolaborasi di sini Mas. Maka itu saya bilang untuk energi di sini adalah energi kolaborasi menurut saya. Gitu. Ya. Oke Mas Bu, nanti mungkin kita bisa memanggil Mas Taufik juga untuk mitos yang berada di daerah sini Mas, karena Mas Taufik sudah melakukan riset juga ya Mas ya untuk mitos di sini, dan juga nanti ada gestar. Untuk saya Mas Bu, aman ya Mas ya untuk gestar? Ada reaksi yang ditangkap oleh Mas Bu. Mungkin kita bisa. Ada sesuatu yang menarik. Nuwun sewu Mas Bu. Mas Bu, baunya amis. Saya enggak berani ke sana. Ada sesuatu yang menarik Mas di sini Mas, menurut saya Mas. Ya, di sini sesuatu yang menarik Mas. Menarik di sini. Apapun itu Mas, menurut saya. Di sini ada sesuatu Mas. Kalau jenengan nun sewu boleh mencari di sekitar ini, pohon ini melingkar sini Mas. Nah ini Mas. Nanti kita buktikan ada apa di situ nun sewu. Ini Mas, saya dari tadi tetap di sini. Tadi saya sama Mas Taufik ini, nah ini di situ ini Mas. Pohon itu maju kira-kira sekitar 2,5, maju lagi sekitar 2,5, ke sana 2,5, ke sini 2,5 Mas, lingkarannya itu Mas. Ada apa di situ Mas? Ini ada satu energi bagus, dan enggak tahu ini ada sesuatu apa itu. Dan coba untuk rekan-rekan atau monggo cari sama-sama di situ. Siapa tahu ada sesuatu yang memang diberikan oleh alam, kalau bahasa saya gitu. Tapi saya minta satu media untuk apapun yang ada di sini. Sekali lagi, media itu hanya media, bukan sesuatu yang menurut saya berbau musik atau apa, tidak. Itu hanya media. Kita buktikan apakah memang ada sesuatu yang ada di situ. Oke, sedherek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada, Mas Bu mendapat reaksi energi yang menarik entah apapun itu. Nanti kita coba untuk melihat lokasi itu ada apa, ada sesuatu apa di sana. Monggo. Daerah sini. Jadi
Sakit ya, Pak. Oh, jadi sederek Denuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, saya menemukan ini ya, apa ya, akek ya Mas ya, Cincin akeh. cincin akek yang mungkin sudah lama di sini ya. Ini karena tadi memang Mas Bu berinteraksi dengan barang ini ya. Kebetulan kita mencari dan menemukan ini. Jadi nanti kita akan ulas di sana. Kita keluar dari area sini dulu. Apa ini nanti kita cross-check-kan dengan Mas Bu, karena Mas Bu juga masih memulihkan energi di sana. Oke, sederek Denuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan ini menjadi bermanfaat untuk sederek Denuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Monggo. Oke, Mbak Silvi, motivasi apa untuk mengikuti acara ini, Mbak? Saya ingin membuktikan bahwa makhluk astral itu ada dan energi negatif yang sering saya rasakan itu benar-benar menandakan ada makhluk lain yang datang pada saya. Oke, Mbak Silvi, sekarang biasanya kita dengan Mas Bu ya, Mbak ya. Kebetulan energi di sini terlalu besar toh, jadinya Mas Bu beristirahat untuk memulihkan energi dulu. Kita menemani Mbak Silvi, saya dan Mas Topik hari ini, Mbak ya. Oh, iya. Mas Topik, ini Mbak Silvi dari Boyolali, Mas. Ingin merasakan kunjungan dengan makhluk astral itu seperti apa ya, Mbak? Mungkin bisa ditentukan titiknya atau seperti apa, Mas? Kalau ditentukan saya kembalikan lagi pada pesertanya, Mas. Oh, gitu. Mbak Silvi, tempat ini cocok? Cocok. Oke, jadi nanti kita akan meninggalkan Mbak Silvi di sini ya. Nanti Mbak Silvi merasakan apapun itu bisa diungkapkan ya, Mbak ya. Entah itu getaran, angin, panas, atau seperti apa, colekan juga bisa. Nanti bisa dijelaskan Mbak Silvi ke kamera supaya seluruh sederek Denuwun Sewu bisa menerima reaksi dari panjenengan. Monggo, Mbak. Monggo Mbak Sintu. Kita nanti diwakafkan dulu. Nanti Mbak Sintu bilang aja ya kalau rasa kayak panas atau ada dingin atau kayak setrum atau gimana, bilang aja enggak apa-apa. Tangannya maju enggak apa-apa, Mbak? Tangannya maju enggak apa-apa, dirasakan aja. Kalau perlu ada sentuhan enggak apa-apa. Kayak seperti ini saya kayak ditarik. Kayaknya seperti ada yang narik ya. Jadi aku enggak berani. Coba geser ke sini. Geser ke sini. Tangannya maju aja, Mbak. Geser ke kiri. Yang dirasakan apa, Mbak? Ada sesuatu. Jenengan saya nggak tahu. Iya, ada sesuatu. Kalau bisa dibilang Seperti kesetrum, panas, dingin atau kalau saya sendiri itu kan kayak tabrakan ya.
energi saya dengan energi mereka itu nggak bisa ini. Nggak sinkron ya Mbak ya? Jadinya berat. Berat. Saya mau ke sana berat. Ada penolakan ya? Kayak kalau magnet itu apa sih ya? Kayak magnet yang bertolak belakang jadi saling menolak. Salah satu menolak. Ini nggak bisa. Coba yang di sini Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biarkan aja Mbak. Dingin, panas, atau seperti kayak tangannya kesemutan atau gimana, bilang aja nggak apa-apa. Tiba-tiba ini kencang ya Mbak ya? Lihat. Udah Atau kita nggak bisa niup sampai situ. Terus kita biarin di sini. Berat. Tapi nggak terlalu kencang. Mau pembuktian lagi atau sudah cukup? Saya pikir sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Kesederek Nuwun Sewu dimana panjenengan berada, saya bersama Mbak Silvi dari peserta sendiri sudah menyatakan cukup. Kita lanjut lagi ke pembuktian selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Monggo. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, untuk peserta kedua kita, setelah tadi masuk ke area yang kedua, spot kedua, terjadi beberapa hentakan dorongan energi, jadi langsung dihandle oleh Mas Bud, tidak bisa untuk saya wawancarai. Mungkin bisa dilihat sederek Nuwun Sewu. Sudah normal Mbak? Sudah. Terjadi apa Mbak? Nuwun Sewu Mbak. Cepet banget ya, kayak didorong aja gitu spontan. Jadi waktu Banget, ya. masuk sini langsung terasa kedorong. Iya. Sampai berapa kali tadi. Kayak ada dorongan aja gitu, tapi nggak keras, cuman lembut gitu. Oke, Mbak Fancy, jadi seperti yang peserta pertama tadi ya Mbak ya, mungkin sebenarnya ingin bersinggungan dengan makhluk astral, tapi secara tidak disengaja tadi sudah terjadi singgungan ya Mbak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Bu ya, sementara Mas Bu menyelaraskan energi di sini ya Mbak ya. Ya. Mbak Fancy asli kota Semarang atau Asis ya. Semarang? Sering bereaksi atau berinteraksi dengan energi lain Mbak? Kalau di luar sini sering di rumah. Oh iya, jadi Mbak Fancy ini mempunyai bakat ya, bakat sensitif terhadap energi atau frekuensi lain. Dari awal tadi Mas Bu juga sempat bilang ya Mbak ya. Iya. Jadi sangat sensitif dengan energi yang bukan energi manusia pada umumnya ya Mbak ya. Ini udah enggak. Ya, jadi nanti kita bisa kita lihat Mas Bu lagi menetralisir, mungkin kita bisa ke sana aja. Seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, mohon maaf sekali, mohon maklum baru kali ini kita take untuk video apa biasanya terlalu rancu ya Mas atau apa ya Mas ya, baru kali ini Nuwun Sewu, harap dimaklumi. Jadi konsep dari awal buyar terus terjadi fenomena-fenomena yang
banyak sekali di sini. Dan saya kembali ke gimana Mas Bu? Ya, ada peserta kedua kita Mas, mungkin Mas Bu bisa di sini Mas untuk nanti mendampingi Mbak Pensi ya. Karena memang dari awal tadi Mas Bu menangkap bahwa Mbak Pensi ini memang sensitif ya Mas ya, Ya, hal seperti itu. betul sekali, karena beliau juga bisa dikatakan ada siksan juga ya, untuk bisa merasakan, bahkan mungkin bisa melihat ya. Cuma memang frekuensinya tidak terus kemudian setiap hari melihat, tidak ya, kalau bahasa saya itu. Dan kalau bahasa saya Mbak Pensi ini juga apa ya, kalau bahasa dramanya itu bisa menjiwai situasi, kalau bahasa saya gitu. Bukan berarti terus kemudian dibobot, enggak, tapi bisa menguasai, menjiwai, karena memang dia mempunyai satu kesensitifitasan tersendiri, bahasa saya seperti itu. Dan ini juga Mbak Feni juga tidak tahu kenapa sudah mulai tidak tenang juga ini. Iya. Nun sewu, mungkin bisa dilanjut Mas Bu dengan Mbak Feni, karena kok sepertinya berbeda ini Mas. Saya nyuwun pamit sama teman-teman dulu ya Mas Bu ya. Monggo dilanjutkan oleh Mas Bu. Oke, sedherek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan mohon maaf sekali apabila ada kekurangan kita dalam penyajian video hari ini ya Mas ya. Oke, monggo dilanjut Mas Bu. Mbak, ini ada sesuatu yang bagus ya kalau bahasa saya di sini. Ya, ini terutama di sini. Ya, di sini. Ya, itu ini. Ya. Ya. Oke, untuk bahasanya gini. Alamnya juga semoga aja untuk mendukung. Paring angin. Paring angin. Paring angin. Ambil masuk. Terus ya, sampai itu ini. Ya, itu. Coba bisa ceritakan di situ suasananya bagaimana? Dan tidak tahu kenapa jenengan tertarik untuk arah belakangnya jenengan, Mbak. Iya. Oke. Bisa diceritakan? Saya tidak bisa melihat Pak. Oke. Tidak bisa melihat langsung ya Mas. Oke. Cuman Sudah ada pergerakan juga ya? Iya, aku bisa merasakan Bang. Oke, yuk. Ini badanku udah merinding. Ya, oke. Dikasih untuk Gede banget. untuk alamnya ya, dikasih mungkin ada satu pergerakan. Ada satu pergerakan ya. Iya. Jangan dipegang ya bambunya, agar supaya iya. ini tidak rekayasa, biar ini juga pohonnya juga sudah mulai bergerak ya. Nah, ini sudah mulai bergerak, sedangkan yang lainnya tidak, hanya yang sebelah sana. Ya itu, ya semakin keras ya. Ya. Oke, semakin keras. Ya. Kuat banget ini gitu. Oke. Tapi enggak suatu energi. Apa yang paling Anda rasakan? Yang paling Anda rasakan apa? Merinding. Merinding terus. Merinding itu sampai ke sini. Oke. Aku cuma merasakan energi. Oke, ini juga semakin keras ya untuk yang area sini ya. Kuat banget. Ini tidak ya. Untuk area ini ya. Nah, ya dia semakin bergoyang untuk bambunya. Ya, ini ada angin ya, ada angin. Ya, semakin kencang. Iya. Ini juga sudah mulai terpengaruh untuk di depan kita Mbak Fancy. Iya, bener. Oke. Masih kuat? Masih oke. Rasakan Masih. terus sensasinya. Enggak. Oke. Baik-baik ya. Oke. Aku pengen Coba Anda masuk. pengen merasakan frekuensi aja. Aku tahu kamu ada di situ, cuman aku nggak bisa lihat. Aku Ya. maaf. Awas, jangan kena bambunya. Aku minta Biar maaf. tidak bergoyang.
tahun di sini. Iya. Ya, semakin kencang untuk bambunya. Oke. Oke. Aku boleh agak ke sana, Mas? Boleh, enggak apa-apa. Hati-hati. Yo. 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 Oke. Ya, semakin keras untuk perbaikan bambunya ya. Merasakan apa Mbak Fenty ini? Merinding aja, Mas. Merinding aja, Semakin besar, merinding, semakin oke. merinding. Masih berani untuk maju? Masih. Oke. Boleh. Udah. Boleh, pelan-pelan, hati-hati. Ya. Go. Ganggu apapun, tahu kalian ada, bener-bener ada, ini bener-bener ada ya Mas, aku minta maaf banget. Wow, kayaknya ada yang baik, yang energinya baik banget, dia apa namanya, meresponnya baik. Nggak bisa lihat apa-apa ya Mas, nggak lihat apapun di sini. Cukup ya, nggak mungkin bisa ya. lihat ya. Oke. Tapi yang tak rasakan semakin lama semakin menguras tenaga. ya, kayak bentrok gitu. Kayak ada satu bentrokan kontra gitu ya. Ya, antara satu yang baik sama yang semakin banyak yang mendekat. Oke. Saudara Nun Sewu dimanapun saudara Nun Sewu berada, memang di sini beliau atau Mbak Fenty ini memang sangat sensitif sekali dan bisa merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar bambu ini. Dan ini juga saya lihat juga Mbak Fenty sudah merasa kurang nyaman ya. Jujur aja gitu ya Mbak. Kakiku udah berat yang Oke. Maaf saya potong. Yang peserta pertama Mas. Masukin. Tenang di sini. Enggak, meremah, terus, meremah. Nggak mau. Udah, mulai. Gak tenang. Oke, minta tolong untuk jangan disut dulu. Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, mohon maaf hari ini kita take pengambilan video banyak yang dipotong-potong karena memang waktu kita lagi take menjelaskan tempat ini ada reaksi dari makhluk-makhluk yang ada di sini kepada Mas Bu dan juga gestar kita sendiri. Jadi mohon maaf, harap maklum karena memang energi di sini sangat bervariatif dan berdominasi negatif dan besar juga. Jadi mohon dimaklumi sederek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada. Mungkin kita akan
menetralkan dulu ya supaya frekuensinya match lagi karena besar sekali di sini. Matur suwun, matur suwun.